Halo semuanya, perkenalkan nama saya Braganida Fariska Sinta Devi. Saya biasa dipanggil Sinta. Kali ini kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu menulis esai yang baik. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara menulis esai yang baik, terlebih dahulu kita memahami apa itu esai. Esai merupakan tulisan prosa yang bersifat subjektif atau argumentatif dalam penyampaiannya. Sebuah esai merupakan suatu penilaian, pandangan, pendirian, atau evaluasi penulis terhadap suatu hal untuk kemudian diambil kesimpulannya. Di dalam esai harus mengandung fakta atau fenomena yang dikritisi. Menulis esai sendiri bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar percaya terhadap pendapat, pendirian, atau penilaian kita tentang suatu hal. Dengan tujuan tersebut, pendapat yang dituangkan di dalam esai hendaknya disertai dengan data-data atau fakta yang menunjang agar pembaca yakin terhadap pendapat penulis. Setelah kita memahami pengertian esai, selanjutnya kita harus memahami tentang tujuannya. Karena tentu saja kita menulis sebuah esai bukan tanpa alasan. Jadi, apa saja tujuan dari esai? Sebuah esai dibuat bisa digunakan untuk 3 tujuan. Yang pertama yaitu meyakinkan pembaca. Argumen yang dituliskan dalam esai bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar percaya terhadap pendapat penulis mengenai sebuah fenomena tertentu. Data-data atau fakta yang menunjang harus selalu disertakan guna memperkuat opini yang dipaparkan. Yang kedua yaitu menerima pendapat penulis. Setiap esai yang dibuat tentu memiliki sudut pandang berbeda, tergantung pada penulisannya. Penulisan esai juga bertujuan untuk membuat pembaca bisa menerima pemikiran penulis yang tertuang di dalam esai. Sehingga, sekali lagi, data dan fakta menjadi hal yang wajib untuk dicantumkan di dalam sebuah esai. Dan yang ketiga, yaitu memberikan informasi mengenai topik yang dibicarakan. Esai dapat menjadi sumber informasi terhadap suatu opini ataupun penelitian yang telah dilakukan. Dengan penelitian atau tinjauan terhadap kondisi atau temuan yang diungkapkan di dalam esai, pembaca bisa mendapatkan informasi baru sesuai dengan topik yang dibicarakan. Nah, setelah mengetahui tujuan dari penulisan esai, selanjutnya kita harus mengetahui apa saja ciri-ciri esai. Suatu karya tulis bisa digolongkan ke dalam bentuk esai apabila memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu tulisan dalam bentuk prosa atau paparan yang diwujudkan dalam sejumlah paragraf, bukan puisi dan bukan prosa fiktif. Yang kedua yaitu tulisan yang tidak terlalu panjang atau relatif singkat yang dapat dibaca dalam waktu singkat tetapi padat dan membahas atau mengkaji sesuatu yang sedang hangat dibincangkan, menarik, atau penting untuk dibahas dan ditulis. Yang ketiga yaitu tulisan personal yang bersifat subjektif tentang sesuatu masalah aktual, menarik, dan penting dengan kekuatan analisis, interpretasi, dan refleksi. Yang keempat, tulisan yang bersifat formal dan informal dengan membawa ciri personal, nada pribadi, dan gaya khas sesuai dengan karakter penulisnya yang berbeda dengan penulis lain. Yang kelima, tulisan yang berisi pendapat, pandangan, pikiran, sikap, pendirian penulis tentang suatu hal untuk diperbincangkan dengan fakta, ketajaman gagasan, dan kekuatan argumentasi. Dan yang keenam, tulisan yang memiliki 3 struktur umum, yaitu pendahuluan atau pengantar, isi, dan juga penutup atau kesimpulan. Selanjutnya, kita harus mengetahui apa saja tipe-tipe esai. Esai ditulis untuk tujuan komunikatif yang dapat disusun dengan berbagai bentuk dan sifat tulisan. Ada beberapa tipe esai. Yang pertama yaitu esai deskriptif. Esai deskriptif bertujuan untuk menuliskan subjek atau segala objek yang menarik perhatian penulis. Penulis mendeskripsikan sebuah rumah, tempat rekreasi, sekolah, pemandangan, hewan, ataupun seseorang. Yang kedua adalah esai tajuk. Esai tajuk dapat dilihat dalam surat kabar dan majalah.
Esai ini mempunyai suatu fungsi khusus, yaitu menggambarkan pandangan dan sikap surat kabar atau majalah tersebut terhadap suatu topik dan isu dalam masyarakat. Dengan adanya esai tajuk, surat kabar tersebut akan membentuk opini pembaca. Yang ketiga yaitu esai cuplikan watak. Esai jenis ini membeberkan beberapa segi dari kehidupan individual seseorang kepada para pembaca. Yang keempat yaitu esai reflektif. Esai reflektif ditulis secara formal dengan nada serius. Penulis mengungkapkannya dengan dalam, sungguh-sungguh, dan serius tentang topik penting yang berhubungan dengan masalah kehidupan ataupun kemanusiaan. Seperti contohnya, politik, pendidikan, pembangunan, hakikat manusiawi maupun ekonomi. Esai jenis ini umumnya ditulis oleh kalangan intelektual dengan sasaran pembaca tertentu. Dan yang kelima adalah esai kritik. Esai kritik merupakan esai yang menilai baik atau buruk, bermanfaat atau tidaknya, kelebihan atau kekurangan suatu hal, baik berupa karya seni maupun karya sastra. Kritik akan membicarakan dan menilai berbagai unsur yang membentuk karya tersebut dan dikemas dalam sebuah esai. Kita telah memahami pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan tipe-tipe esai. Selanjutnya, kita akan memulai bagaimana menuliskan esai. Esai ditulis dengan gaya dan ciri personal atau individual penulisnya. Gaya dan ciri itu menjadi pembeda pada setiap esai yang ditulis oleh setiap orang. Sebagai suatu bentuk karangan, terdapat dua jenis esai, yaitu esai formal dan juga esai non-formal. Esai formal merupakan karangan yang membahas suatu tema dan topik secara panjang lebar dan mendalam dengan tinjauan yang cukup objektif. Sedangkan esai non-formal merupakan esai yang membahas karangan orang lain secara sepintas, sehingga agak bersifat subjektif. Baik esai non-formal maupun esai formal, penulis harus tetap menggunakan bahasa yang baik dan benar serta menghindari penggunaan bahasa figuratif, konotatif, atau bahasa kiasan agar tujuan menyajikan isi tulisan dapat dipahami dengan baik. Nah, sekarang sudah memiliki bayangan dalam memulai menuliskan esai kan? Untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan, sebaiknya esai ditulis dengan menggunakan pola pikir penataan paragraf. Dalam sebuah paragraf, terdapat 3 komponen utama, yaitu kalimat pokok atau kalimat utama, yang kedua adalah kalimat-kalimat pengembang atau penjelas, dan yang ketiga yaitu kalimat penegas. Tetapi, sebelum masuk pada cara menuliskan esai, kita perlu mengetahui struktur esai agar kita dapat menyusun dan menuliskan esai dengan baik. Lalu, bagaimanakah struktur dari esai? Struktur esai yang baik dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pendahuluan. Bagian pendahuluan atau pengantar dituangkan dalam 1 atau 2 paragraf. Isi bagian pengantar berupa pernyataan topik atau pokok masalah yang berfungsi menduduki inti bahasan dan memberikan gambaran umum tentang isi kepada pembaca. Bagian ini menjadi inti dan kendali uraian pada bagian selanjutnya. Fungsi bagian pendahuluan yaitu untuk memberikan identitas masalah yang dibahas, menarik perhatian pembaca, memberi indikasi gagasan yang akan diungkapkan, menunjukkan bagaimana masalah akan dipaparkan, dan juga untuk memberikan kerangka berpikir tentang masalah yang akan dibahas. Pada bagian pengantar, sebaiknya tidak menggunakan balet ataupun numbering, tetapi dalam bentuk paragraf. Inisiatif penulisan bagian pengantar dapat berupa pernyataan yang universal, analogi, kutipan, kondisi umum, informasi, pertanyaan, kata kiasan, temuan data, maupun suatu definisi. Nah, di dalam paragraf pendahuluan atau pengantar ini biasanya dapat berupa yang pertama yaitu kalimat utama berisi gagasan pokok tentang topik. Yang kedua yaitu kalimat-kalimat penjelas atau pengembang dapat berupa gagasan dan pendapat yang mendukung gagasan utama. Dan yang ketiga adalah kalimat penegas. Yang kedua adalah isi atau body. Bagian isi esai berisi sekumpulan paragraf yang menguraikan gagasan pokok pada paragraf pengantar dengan pendapat,
pikiran, penilaian, analisis, interpretasi, maupun pembahasan yang bertujuan menjelaskan topik atau pokok masalah yang sudah dikemukakan pada bagian pendahuluan. Gagasan, opini, interpretasi, maupun pembahasan penulis disertai fakta dan argumentasi yang kuat dan ditambahkan dengan wawasan dan juga kreativitas berpikir. Hal ini akan menguatkan isi esai yang akan kita tulis. Dalam menulis bagian isi, sangat penting untuk menyusun struktur isi sebaik mungkin, sehingga perlu dibuat susunan isi yang berkaitan dengan setiap bagian yang terdapat pada bagian pendahuluan. Apabila pada bagian pendahuluan telah ditulis kalimat-kalimat pokok masalah, maka uraian bagian isi berfokus pada masalah tersebut. Pada bagian isi, setiap paragraf harus dapat mengupas topik utama, kemudian memiliki kesatuan ide, yaitu dengan mendemonstrasikan kebertalian dan kelogisan ide atau alur pikir, dan kontrol ide agar tidak melebar ke luar topik. Nah, pengembangan bagian isi bisa disusun dengan berbagai cara. Contohnya yaitu seperti ada uraian contoh, klasifikasi, sebab akibat, perbandingan, kronologis, maupun deskripsi. Semua paragraf isi menjelaskan dan memberikan gagasan utama dan gagasan penjelas pada paragraf pendahuluan. Dan yang ketiga adalah penutup. Bagian penutup atau kesimpulan berisi konfirmasi atau pernyataan ulang, rangkuman atau kesimpulan akhir yang berisi ringkasan yang mencakup keseluruhan isi esai dan juga merupakan penutup esai. Paragraf pada bagian penutup dapat disajikan dengan beragam cara, seperti menyatakan ulang poin-poin penting, generalisasi permasalahan, penilaian situasi terkini, pengharapan, spekulasi, kutipan, dan juga prediksi. Setelah kita memahami struktur esai, maka kita sudah dapat memulai untuk menuliskan esai. Lalu, bagaimana cara menulis esai yang baik? Nah, agar menulis esai berjalan dengan lancar dan hasilnya baik, maka diperlukan beberapa aktivitas penulisan. Aktivitas pertama yaitu pra-penulisan. Pada aktivitas ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu menentukan tema atau topik. Tema tulisan bisa diambil sebagai pilihan dari tema yang sudah ada atau sebuah tema sebagai ketentuan. Apabila tidak ada tema atau topik yang telah ditentukan untuk ditulis, maka kita harus mencari dan menentukan tema secara mandiri. Nah, dalam hal ini seringkali kita bingung dalam menentukan tema. Oleh karena itu, kita disarankan agar kita dapat memilih tema tulisan yang menarik perhatian kita atau yang kita sukai, yang kita kuasai, dan yang kita pahami, sehingga nantinya kita akan lebih mudah untuk membuat esai. Setelah menentukan tema dan topik, selanjutnya kita harus menentukan tujuan dari penulisan. Tujuan tulisan cukup penting untuk diperhatikan agar tulisan menjadi lebih terarah atau fokus. Nah, apabila telah mengetahui tujuan menulis esai, tentu akan memudahkan kita dalam mencari inspirasi, membuat analisis, memberikan interpretasi, membuat argumen, atau menyusun uraian isi yang akan disajikan. Hal kedua yang harus kita lakukan yaitu merumuskan masalah dan melakukan riset data. Merumuskan masalah berarti menganalisis isu apa yang akan diangkat dalam tema atau topik yang akan kita tulis. Dalam hal ini, kita perlu melakukan pengembangan gagasan agar esai bisa meyakinkan pembaca. Pengembangan gagasan dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain dengan membaca beberapa referensi yang relevan dan melakukan riset untuk mencari data atau fakta yang dapat mendukung opini yang kita bangun di dalam esai. Sumbernya bisa berasal dari media cetak atau elektronik, buku maupun tinjauan langsung atau observasi. Yang terakhir, membuat outline atau kerangka tulisan. Tema atau topik ibarat clue dalam tulisan, sedangkan outline ibarat desain dalam tulisan. Outline disusun untuk memastikan apakah semua ide yang akan ditulis sudah cukup lengkap, apakah semua ide kohesif, apakah semua ide disusun dengan sistematis, dan apakah urutan ide itu sudah logis. Nah, outline ini dapat disusun dalam bentuk kerangka topik atau kerangka kalimat. Dalam outline harus dipertimbangkan kesederajatan logis, kesetaraan struktur,
kepaduan, dan penekanan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah menulis esai, sehingga esai koheren dan tidak keluar dari jalur dan topik yang dibahas. Selain itu, outline digunakan untuk membuat tulisan menjadi terorganisir dengan menyusun opini dan data ke dalam satu kesatuan. Aktivitas yang kedua yaitu penulisan. Dalam menulis esai harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu esai ditulis berdasarkan outline yang telah kita buat dengan mengikuti struktur kerangka saat menulis esai secara sistematis dengan memperhatikan bagian pendahuluan, isi atau pembahasan, dan juga bagian penutup atau kesimpulan. Gagasan atau ide pada esai sebaiknya disajikan sesuai dengan struktur esai yang jelas sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Hal yang kedua yaitu dalam menulis esai sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan benar, penggunaan ejaan, tanda baca, diksi yang baik, dan kalimat efektif juga perlu diperhatikan. Dan jangan lupa untuk menggunakan kalimat efektif dan paragraf-paragraf yang baik juga. Yang ketiga yaitu dalam mengembangkan tulisan esai, pastikan bahwa setiap paragraf memuat kalimat utama. Kalimat utama ini akan menjadi fokus dari argumentasi yang akan kita sampaikan. Kalimat utama selanjutnya diikuti dengan kalimat-kalimat pendukung yang mampu mengembangkan argumentasi. Hal yang keempat yaitu bukti dan contoh yang efektif juga perlu disampaikan untuk meyakinkan pembaca. Bukti-bukti tersebut dapat berupa pernyataan para pakar atau penulis lain. Tapi jangan lupa, apabila penulis mengutip pernyataan dari orang lain, harus menyertakan referensi yang digunakan. Penggunaan penulisan kutipan yang efektif dan konsisten. Selain itu, penggunaan kata transisi perlu diperhatikan agar tulisan dapat mengalir dan enak dibaca. Aktivitas yang terakhir adalah pasca penulisan, yaitu mengedit esai yang telah ditulis. Editing dilakukan untuk memeriksa apakah esai yang kita tulis sudah baik, yaitu dengan memeriksa apakah ide-ide yang ditulis koheren, apakah diksi yang digunakan sudah tepat, apakah kalimat yang digunakan sudah efektif, dan apakah ejaan serta tanda bacanya sudah benar. Aspek yang diperiksa berkaitan dengan mekanika, bahasa, dan juga isi dari esai. Terkadang, terdapat perubahan sudut pandang isi yang masih perlu diperkuat dengan sumber baru. Setelah esai diedit, langkah selanjutnya yaitu melengkapi esai dengan referensi. Jangan lupa untuk mencantumkan semua sumber yang dikutip dalam daftar pustaka atau dalam bentuk footnote. Selain itu juga harus menuliskan identitas penulis secara singkat. Itulah beberapa hal yang berkaitan dengan menulis esai yang baik. Berikut saya berikan contoh esai mengenai dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia.